Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 15 Februari 2021, Senin, Pekan Biasa ke-6, disusun oleh Frater Domingos Barros SPD dan dibawakan oleh Frater Andi Saup SPD. Selamat mendengarkan. Saudara, umat Kristus di tanah ini. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai 13. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh, kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita pada hari ini berjudul Tuhan tahu apa yang hendak kamu minta, tetapi jangan lupa bersyukur. Banyak di antara kita cenderung untuk berdoa hanya dengan meminta dan terus meminta, tanpa bersyukur pada apa yang sudah kita miliki. Orang akan selalu merasa tidak puas kalau apa yang diminta atau apa yang dicari tidak sempat ia dapatkan dengan segera. Bahkan orang selalu mempersalahkan Tuhan. Kalau orang yang sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya atau mengalami kegagalan atau sakit, maka sering kita dengar keluh kesahnya. Kalau Tuhan itu benar-benar mengasihi kita, kalau Yesus itu juru selamat yang memperhatikan umatnya, mengapa keadaan saya tidak berubah? Mengapa Tuhan tidak mendengarkan doa-doa saya? Mengapa Tuhan tidak memberikan tanda pada saya, sehingga saya kan tetap setia? Itulah kita manusia yang tidak pernah puas dengan diri. Golongan pribadi manusia yang tidak puas dengan diri ini nampak jelas dalam diri kaum Farisi. Mereka tidak puas dengan kehadiran Yesus sebagai pembawa rahmat kesembuhan bagi yang sakit dan menderita. Selain itu, kaum Farisi juga meremehkan mujizat Yesus, bahkan tidak puas dengan perbuatan Yesus. Mereka meminta tanda kepadanya. "Berikan kami tanda dari sorga." Yesus mengeluh dalam hati dan berkata,
Mengapa engkau ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Mengapa Yesus menolak memberikan tanda? Karena orang-orang Farisi tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Ketidakpercayaan mereka akan kehadiran Yesus sebagai Mesias itulah yang membutakan mata mereka untuk melihat mujizat Yesus sebagai tanda yang di dalamnya Allah sendiri berkarya. Sedangkan orang biasa yang mengimani Yesus telah dapat menangkap dengan iman mereka bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus adalah tanda dari Allah sendiri. Saudara-saudari pencinta Sang Sabda, kerap kali tanda bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu kalau kita mengalami keberuntungan, sukses, sembuh dari sakit, dan mendapatkan apa yang kita harapkan. Kita cenderung meminta atau memohon tanpa bersyukur pada apa yang sudah kita miliki sekarang. Tanda-tanda dari Tuhan tidak senantiasa seperti kita harapkan. Maka, selagi kita masih bisa bergerak dan hidup, kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena Dia masih menganugerahkan roh, nafas kehidupan kepada kita, sehingga kita masih bisa hidup dan bergerak hingga saat ini. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur atas nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan ke dalam diri kami masing-masing. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami, agar kami tahu bersyukur dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kami miliki. Berkati dan lindungilah kami semua dari virus corona, serta sembuhkanlah semua orang yang sedang menderita akibat terjangkit virus corona. Semoga dengan kuat kuasa-Mu, Engkau menyembuhkan semua orang yang sedang sakit dengan berkat-Mu yang melimpah. Amin. Saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Kau sampai Labuan Bajo, Subah tunggu bagus.